Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi teman bersama saya Melani Musa di ruang tengah, ngobrol ringan, netral dan bermakna bersama Teropong Media. PT Pos Indonesia menjadi mitra penyalur bantuan sosial dari Kementerian Sosial di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Jawa Barat. Sejumlah persiapan telah dilakukan PT Pos Indonesia agar proses penyaluran berjalan optimal dan tiba tepat waktu. Untuk mengetahui lebih detail seperti apa persiapan dan strategi PT Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial di Jawa Barat, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Heli Siti Halimah selaku Eksekutif Vice President Regional 3 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heli, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak? Sehat luar biasa. Ibu, berbicara mengenai bantuan sosial, kita semua tahu bahwa PT Pos Indonesia ini konsisten menjadi mitra penyalur bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Mungkin bisa dijelaskan Ibu apa yang menjadi faktor utama PT Pos Indonesia terpilih menjadi mitra penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial? Oke. Mungkin saya harus jelaskan dulu ada histori ya antara Pos Indonesia dengan Kementerian Sosial. Pertama kali menyalurkan bantuan sosial bahwa PT Pos Indonesia itu sudah bekerja sama dengan Kementerian Sosial itu dari tahun 2007. Itu dimulai dari program PKH, program Keluarga Harapan, yang pada saat itu harus disalurkan. Nah, pada saat itu, mekanisme atau pola bisnis bagaimana caranya untuk menyalurkan dana bantuan ini langsung kepada masyarakat itu belum ada. Nah, kami diminta oleh Kementerian Sosial yang didukung sama Bappenas pada saat itu, bagaimana caranya membuat mekanisme pola pembayaran supaya berjalan dengan lancar sesuai dengan sasarannya, itu bersama-sama dengan Kementerian Sosial. Nah, itu tahun 2007. Nah, kemudian berlangsunglah sampai sekarang. Jadi tidak hanya PKH pada saat itu yang kita salurkan. Nah, kemudian kenapa memilih Pos Indonesia ya? Betul. Keunggulannya apa? Kalau menurut saya mungkin ya, pertama karena Pos Indonesia itu mempunyai keunggulan komparatif competitiveness. Kemudian yang kedua kita mempunyai competitiveness komparatif advantages ya. Jadi ada dua. Jadi pertama adalah mungkin comparative advantages dan competitive advantages yang dimiliki oleh Pos Indonesia. Nah, comparative advantages-nya apa? Yaitu Pos Indonesia itu mempunyai physical evidence di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di setiap kecamatan dan kabupaten itu ada. Bisa dikatakan ini jangkauan luas seluruh Indonesia di pelosok Ibu ya. Betul. Kemudian yang kedua, people ya. Jadi Pos Indonesia itu punya sumber daya manusia yang memang bisa menghandle secara profesional untuk penyaluran-penyaluran. Karena pada dasarnya Pos Indonesia itu kan DNA-nya itu ada dua. Pertama, kita kirim-kirim barang. Kedua, kita menyalurkan distribusi barang atau menyalurkan uang, gitu. Jadi ada dua di situ. Nah, itu mungkin salah satunya kenapa mereka menggunakan Pos Indonesia ya pada saat itu. Nah, kemudian Pos Indonesia ini untuk sekarang yang competitive advantages-nya adalah Pos Indonesia itu mempunyai jaringan atau networking yang luas, ya. Setelah itu kita juga punya teknologi untuk menyalurkan bantuan itu dengan mempergunakan aplikasi yang namanya PGC. PGC itu Postgiro Cash, di mana Postgiro Cash itu adalah salah satu alat bayar ya atau aplikasi yang digunakan oleh PT Pos Indonesia yang bisa mendokumentasikan atau merekod data. Jadi secara teknologi pada saat ini PT Pos Indonesia itu bisa merekod data. Kita ada yang namanya face recognition, kemudian geotagging, kemudian foto, yang semuanya itu nanti ketika direkam itu akan tercapture secara online. Nah, dan bisa dilihat nanti oleh si pemberi kerja, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Mungkin itu salah satunya. Nah, kemudian PT Pos juga kita mungkin unggul dalam pola pembayaran. Nah, di Pos ini pola pembayarannya itu ada 3. Yang pertama adalah pelanggan atau penerima itu datang langsung ke kantor pos dia setelah menerima surat pemberitahuan untuk dibayarkan dananya. Atau yang kedua, supaya lebih mendekatkan lagi kepada masyarakat, kami yang datang ke komunitas.
gitu. Jadi masyarakat nanti yang datang ke komunitas tersebut supaya lebih mendekati. Kemudian yang ketiga, apabila ada yang sakit, orang tua, atau misalnya pada saat itu tidak di tempat, kami memberikan pelayanan door to door. Gitu. Mungkin ada 3 pola itu yang membuat PT Pos Indonesia itu bisa lebih dipercaya lah. Nah, kemudian juga untuk program-program masyarakat ya, untuk program-program pemerintah, sebenarnya Pos Indonesia itu lebih akuntabel. Kemudian juga lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih transparan. Jadi ini mungkin sesuai dengan program pemerintah ya, untuk bisa diberikan kepada masyarakat. Baik, mungkin bisa dikatakan Bu Heli tadi, keunggulan-keunggulan tersebutlah yang menjadi pembeda di antara mitra-mitra penyalur bansos dari Kementerian Sosial, begitu ya Ibu ya? Seperti itu. Baik, kalau boleh dijelaskan Ibu, dari 2007 tadi Ibu mengatakan bahwa sudah menyalurkan bantuan sosial berupa PKH. Mungkin bisa dijelaskan dari 2007 hingga saat ini, apa saja sih Bu jenis-jenis bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang sudah berhasil disalurkan oleh PT Pos Indonesia? Pos Indonesia itu sudah menyalurkan PKH. Kemudian setelah itu ada program lagi yang namanya BLT. Ada lagi namanya program PSKS. Kemudian ada lagi yang namanya program untuk disabilitas ya. Disabilitas itu dan juga untuk orang tua. Nah, kemudian atau lanjut usia, dana itu. Kemudian ada juga dana atensi YAPI ya. Atensi YAPI itu asistensi untuk rehabilitasi Indonesia khusus yatim piatu. Baik. Nah, kemudian ada juga PENA. PENA atau PENA itu pahlawan nasional ya, dana pahlawan nasional. Nah, itu dilakukan oleh Pos Indonesia. Sebenarnya untuk penyaluran dana ini, Pos Indonesia itu tidak hanya bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Jadi kita juga kerjasama dengan Kementerian ESDM yang sekarang lagi dilakukan sama teman-teman, yaitu pendistribusian AML, alat mass listrik. Gitu. Kemudian juga kita kerjasama dengan Bappenas dalam hal ini untuk penyaluran CBP ya, cadangan beras pangan Indonesia, serta untuk stunting itu kerjasamanya juga dengan Bappenas, dan kita kerjasama secara kerjasama dengan BUMN juga untuk penyaluran itu. Baik, berarti begitu banyak sekali ya Ibu ya bantuan sosial yang sudah berhasil disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Ibu, dari berbagai macam bantuan sosial yang sudah disalurkan, tentu penyalurannya memiliki kesulitan atau tantangan tersendiri. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman yang sedang menonton, kira-kira apa saja sih Ibu tantangan yang dihadapi PT Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial? Nah ini juga kita punya challenge sendiri ya untuk penyaluran ini. Jadi penyaluran ini kan kita harus, tadi saya sampaikan, harus transparan, harus akuntabel, kemudian juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga kita punya prinsip, kalau misalnya kita menyalurkan dana ataupun menyalurkan natura ya, itu Pos Indonesia itu harus tepat waktu, karena kita punya limit time di situ. Kemudian harus tepat sasaran, sesuai dengan yang terdaftar di situ orang-orangnya. Kemudian juga tepat guna, di mana kita juga memberikan kemanfaatan kepada si penerima atas bantuan tersebut. Bahkan kita bisa memberikan memberikan rekomendasi sebagai verifikasi bahwa si penerima itu memang betul-betul harus dibantu. Nah, ini yang terus kita laporkan nanti kepada kementerian atau pemberi kerja. Dan yang terakhir tentunya harus tepat jumlah. Jumlah itu adalah besar uang yang diberikan kepada penerima itu harus tepat. Jadi tidak boleh ada potongan. Bahkan kita tidak hanya menyediakan uang yang 100 ribuan besar, tapi jumlahnya itu kalau ada yang pecahan juga kita harus kasih secara pecahan. Itu. Baik, dari semua jenis bantuan sosial dari Kementerian Sosial Ibu, apakah semua itu berupa uang atau mungkin ada yang berupa bahan pangan atau mungkin alat masak? Mungkin bisa dijelaskan, itu kan pendistribusiannya kalau berupa uang kan sepertinya mudah, tapi ketika itu berupa barang seperti mungkin alat bantu masak seperti rice cooker, kita harus menjaga itu supaya tidak rusak. Itu seperti apa Ibu? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci. Tadi juga saya belum sampaikan, yaitu baru kan tadi Mbak menanyakan ada nggak tantangannya? Banyak tantangannya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita menyalurkan uang dengan menyalurkan barang tentunya berbeda. Betul. Nah, apalagi di awal tadi saya sampaikan bahwa ini yang menerima ini adalah masyarakat yang daerahnya jauh-jauh.
Jadi dia tidak hanya di kota-kota besar, tapi Baik. sampai ke daerah 3T. Nah, tantangannya adalah kalau misalnya uang kan gampang ya, nggak ribet gitu. Ya. Nah, itu bisa dibawa sendiri gitu. Baik. Nah, tapi kalau barang kan nggak bisa. Berarti Ya. kita harus kerjasama dengan aparat setempat. Kemudian semua stakeholder yang ada di daerah tersebut ya, baik itu misalnya Pak RT, Pak RW misalnya seperti Ya. itu. Kemudian juga keamanan. Nah, itu untuk disalurkan di tempat di mana kita sepakati. Nah, misalnya di komunitas atau misalnya kalau untuk yang kayak Natura tadi di kelurahan misalnya seperti itu. Nah, itu kan harus ada yang jaga dan sebagainya. Itu punya tantangan tersendiri karena tidak semua masyarakat itu paham ya tentang itu. Nah, kemudian yang lebih sedih lagi nih kalau misalnya kita menyalurkan di daerah-daerah terpencil itu kan nggak ada sinyal. Betul. Nah, padahal kan kita bilang dengan adanya PGC itu harus online. Online. Nah, ketika tidak ada sinyal ini punya tantangan tersendiri nih. Nah, kita harus menggunakan cara offline kalau di pos ya. Nah, nanti pada saat ada jaringan, baru itu akan naik. Nah, tapi jangan salah, ketika naik pun tidak akan lancar. Nah, pada saat naik, kan ada geotagging tuh. Kita membayarkannya misalnya di titik A, tapi dapat sinyalnya di titik B. Itu sudah masalah lagi buat kita. Nah, tapi teman-teman gak kalah akal. Jadi ketika nanti akan membayarkan atau mendistribusikan barang maupun dana ya uang, kita koordinasi dulu dengan aparat setempat. Kira-kira nih yang ada sinyalnya itu di mana. Nah, kita mendekati itu. Nah, kemudian yang dekat dengan masyarakat daerahnya di mana. Nanti kita sesuaikan seperti itu. Baik, berarti dari segala jenis tantangan PT Pos Indonesia berusaha bagaimana caranya mendapatkan win-win solution begitu Ibu ya. Belum lagi kalau gini, kita misalnya membayarkan di tempat yang satu pulau ya. Satu pulau misalnya. Untung di Jawa Barat mah nggak ada. Di satu pulau nih. Nah, di situ transportasinya ada 1 minggu sekali. Baik. Nah, ketika kita menyelesaikan itu harus tepat waktu. Kalau misalnya tidak, berarti kita pulangnya nanti minggu depannya. Oke. Kepada kita bawa tunai, bawa barang, seperti itu. Luar biasa sekali sebagai bentuk tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PT Pos Indonesia, luar biasa. Ada lagi nggak Ibu bentuk tantangan khususnya di Provinsi Jawa Barat sendiri yang paling susah kira-kira ada nggak? Ada. Mungkin bisa dijelaskan. Ada tentunya ya, karena di setiap daerah kan challenge-nya berbeda-beda. Ini jangan salah, Jawa Barat itu tidak kota semua. Contoh misalnya di Rongga, nih Kabupaten Bandung Barat, itu ada satu daerah yang kalau misalnya Mbak ke sana, kita kalau misalnya mau masuk ke masyarakat itu pakai motor yang dimodifikasi. Ya, motornya itu bukan motor biasa, motor dimodifikasi, kemudian bawa barang kita, uang atau misalnya Natura, pakai ke sana, naik ke gunung, turun gunung, wah luar biasa. Dan di situ pun kurang sinyal. Padahal ini di Jawa Barat nih. Nah, itu salah satu tantangannya. Tapi kita kan harus segera menyelesaikan itu. Belum lagi misalnya masyarakat nih, ini kita punya waktu yang strange banget. Ternyata masyarakatnya tidak ada di tempat. Nah, kita mau menyelesaikan itu kan nggak bisa. Betul. Nah, harus ada strategi tersendiri, contingency plan-nya seperti apa. Itu sudah kita pikirkan di pos. Nah, kemudian tantangan yang paling mendasar, PT Pos itu kan tidak sendirian kerjanya. Nah, kami mengerahkan yang organik maupun yang kemitraan, atau kita bermitra juga dengan para aparat di situ untuk bantu kita menyalurkan, bantu kita mengkondisikan masyarakat. Kemudian bahkan ada yang bantu kita untuk menjadi pegawai pos lah, kayak PHL-nya seperti itu. Seperti itu. Jadi tantangannya memang banyak. Dan yang paling mendasar itu yaitu tadi constraint waktu yang harus kita yang harus kita hitung gitu supaya tepat waktu. Baik. Tadi Bu Eli sudah menceritakan kepada teman semua bahwa tantangannya begitu banyak, ada yang mudah, ada yang sulit, sampai tidak ada sinyal segala macam. Nah, kenapa Pos Indonesia tetap ingin menjadi mitra penyalur bansos dari Kementerian Sosial? Padahal Ibu tadi menceritakan tantangannya begitu banyak sekali. Oke. Pos itu kan BUMN ya Mbak. Jadi kami ini sebagai perusahaan yang harus ambidex. Pertama, kita itu dituntut untuk menjalankan usaha kita dan mendapatkan laba. Baik. Ya. Kemudian yang kedua, satu lagi karena kita ambidex nih. Satu lagi bahwa kita itu
harus menjalankan amanat dari pemerintah gitu. Nah, sama dengan misinya Pos Indonesia kan. Jadi dia harus laba, dia juga harus memberikan pelayanan yang baik sebagai bentuk sosial kepada masyarakat supaya masyarakat tersebut bisa terlayani karena ini adalah program pemerintah. Jadi bukannya apa tadi bilang kok mau gitu ya. Kok mau menjadi mitra penyalur bansos padahal tantangannya begitu banyak. Iya, betul. Karena itu memang tugas negara yang harus kita selesaikan. Begitu. Baik. Sebagai bentuk dari perusahaan BUMN membantu pemerintah, bentuk sosial kepada masyarakat juga. Betul. Ibu ya. Lalu Ibu, bagaimana caranya strategi penyaluran bansos agar berjalan optimal dan tepat sasaran? Kami punya strategi tersendiri ya. Kalau misalnya bantuan sosial itu tadi kan saya bilang kita harus tepat waktu, tepat guna, tepat jumlah. Nah, itu kan harus dilakukan gitu ya. Strateginya apa? Ya berarti kita harus bisa membagi dan kita harus menyiapkan, pertama adalah menyiapkan SDM yang kuat gitu, yang profesional. Nah, yang tadi saya bilang kita bermitra dengan orang lain ya, misalnya yang bukan orang pos, tapi kita drill dulu pada saat mereka mau melakukan pekerjaan sama dengan kita. SOP-nya seperti apa, bagaimana cara memfoto, bagaimana cara dia melakukan tanda tangan, bagaimana cara dia menaikkan data. Nah, itu kita drill dulu mereka. Nah, kemudian itu strategi yang pertama untuk sumber daya manusia. Nah, kemudian yang kedua, kita bikin strategi ketika pertama kali mau melakukan penyaluran, tentunya ada planning dulu. Ya, planning dulu kapan kita akan menyalurkan. Baik. Kemudian setelah itu kita bikin jadwal. Ya, bikin jadwal. Jadwalnya kapan nih yang tepat setelah kita confirm dengan Pak RT, Pak RW setempat untuk bisa mengundang para penerima. Karena pada saat akan menerima itu kita sudah memberikan SP atau surat pemberitahuan kepada masyarakat tersebut. Nah, kemudian kita jadwal itu karena constraint waktu nih. Misalnya dalam satu hari kita akan membayarkan di 3 kelurahan misalnya. Supaya tidak bentrok, supaya tidak banyak nanti yang numpuk di hari atau jam yang sama, kita jadwal. Misalnya jam 8 sampai jam 10 itu untuk kelurahan A. Kemudian jam 11 sampai jam 1 untuk kelurahan B, misalnya seperti itu. Itu sampai ke sana strateginya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana caranya pada saat nanti sudah selesai, kemudian dokumentasinya itu pada saat sudah selesai sudah lengkap gitu. Nah, itu juga jadi strategi tersendiri buat kami. Supaya nanti pada saat kita sudah melakukan penyaluran, kemudian naik datanya, kemudian stakeholder kita bisa lihat, oh berarti udah sampai sini nih penyalurannya, nah, potensinya udah berapa, sisanya berapa, gitu. Seperti itu. Berarti yang dipersiapkan pertama tadi adalah drill dari SDM-nya sendiri, lalu juga koordinasi dengan sejumlah pihak terkait begitu Ibu ya, demi lancarnya penyaluran bantuan sosial. Baik, selanjutnya Ibu, ini kan luar biasanya PT Pos ini, meskipun disibukkan dengan penyaluran bantuan sosial bahkan ini di seluruh Indonesia Ibu ya. Bagaimana sih caranya agar penyaluran bansos ini tidak sampai mengganggu layanan PT Pos Indonesia? Iya, luar biasa loh ini Bu. Betul. Penyaluran bantuan sosial ini kan banyak sekali tantangan seperti yang Ibu bilang tadi, tapi tetap mengoptimalkan layanan PT Pos Indonesia. Bagaimana? Jadi gini, ini kan eranya era digitalisasi ya. Ya. Nah, Pos Indonesia juga sudah mulai bergerak ke sana. Tadi saya katakan bahwa physical evidence-nya Pos Indonesia itu kan di seluruh Indonesia. Nah, walaupun kita punya physical evidence, tapi kita juga punya yang namanya teknologi IT. Atau katakanlah sekarang kan sudah banyak aplikasi ya. Yeah. Pos Indonesia mungkin Mbak juga dengar kita sudah meluncurkan untuk layanan-layanan kirim-kirim barang, itu namanya Pos Aja. Pos Aja. Nah, untuk bayar-bayar itu namanya Pospay. Nah, kemudian juga channel kita kan banyak nih, tidak hanya tidak hanya kantor pos cabang atau kantor cabang gitu ya, tapi atau LE ya, tapi kita juga ada yang namanya agen pos. Kemudian kita juga ada yang namanya drop point. Baik. Kita juga banyak yang namanya Oranger, itu baik Oranger toko, Oranger mobile, Oranger antaran, Oranger pick up. Nah, kita optimalkan itu. Baik. Jadi yang melakukan penyaluran kita ada sendiri untuk melakukan penyaluran.
yang melakukan retensi terhadap pelanggan atau melayani terhadap pelanggan, itu ada tersendiri ya. Tadi kita berdayakan channel-channel kita semua. Baik. Jadi kalau misalnya ada yang bertransaksi nih, itu nggak usah ke pos, maksudnya nggak usah ke loket pos. Baik. Bisa langsung pakai pos aja. Melalui Nanti ada aplikasi pick yang upper sudah kami. disediakan. Betul, ada nanti pick upper kami yang akan mengambil. Jadi kita sudah sudah strategikan, sudah setting sedemikian rupa supaya penyaluran berjalan dengan lancar, kemudian tidak mengganggu juga layanan core business pos lainnya. Baik, berarti semua memang sudah dipersiapkan secara matang sehingga ketika penyaluran bantuan sosial untuk pelayanan PT Pos Indonesia sama sekali tidak terganggu. Ya. Baik, Bu Heli, terakhir nih Bu, apa yang menjadi harapan atau target PT Pos Indonesia saat menjadi mitra penyalur bantuan sosial dari Kementerian Sosial? Tentunya pasti harapannya sama ya, Ya. bahwa apabila bermitra dengan Pos Indonesia, stakeholder semua satisfied terhadap layanan pos. Nah, jadi harapan kami ketika mereka sudah satisfied, berarti mereka juga akan reuse, akan menggunakan lagi jasa-jasa Pos Indonesia. Jadi sinerginya terus berjalan. Kelancaran usahanya Pos Indonesia berjalan terus, ya harus diperbaiki kualitas layanannya gitu. Baik, dan PT Pos Indonesia tentunya berusaha terus untuk memperbaiki, berinovasi untuk lebih baik memberikan layanan kepada stakeholder ya, baik itu kepada pelanggan maupun kepada kementerian-kementerian lainnya yang sekarang kita itu jadi kayak gadis cantik gitu loh ya. Yeah. Gadis cantik yang mempergunakan layanan Pos Indonesia dari kementerian-kementerian, tidak hanya Kementerian Sosial. Baik, mungkin bisa disampaikan juga Ibu harapan untuk masyarakat Indonesia yang tentunya sudah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Oke. Jadi harapannya kepada masyarakat yang sudah menerima bantuan melalui Pos Indonesia, bantuan tersebut dapat bermanfaat, baik itu untuk masyarakatnya sendiri atau keluarganya sendiri maupun untuk bantuan-bantuan yang diberikan bagi anak sekolah ya, seperti YAPI, kemudian juga PKH, kemudian juga ada bantuan-bantuan lainnya seperti sembako. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk masyarakat dan harapannya adalah perputaran perekonomian masyarakat itu semakin maju lah, karena sudah ada bantuan dari pemerintah. Mungkin itu. Baik, berarti harapannya untuk kementerian-kementerian yang lain mungkin Ya. bisa bersinergi bersama PT Pos Indonesia ke Betul. depannya dalam mendukung program-program pemerintah. Baik, terima kasih banyak Bu Heli atas waktunya. Kami doakan PT Pos Indonesia akan terus menjadi mitra-mitra untuk membantu bantuan sosial dari pemerintah tentunya. Dan PT Pos Indonesia semakin maju dan semakin optimal dan bermanfaat juga untuk masyarakat Indonesia tentunya. Baik teman, itulah tadi pembahasan mengenai strategi Pos Indonesia salurkan bantuan sosial di Jawa Barat. Sampai jumpa di Ruang Tengah episode selanjutnya. Sampai jumpa.